Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hana Alifiani akan menjelaskan tentang uji prasyarat analisis regresi. Di sini ada sebuah kasus yang terdiri dari 20 sampel sekolahan. Lalu analisisnya itu seperti ini. Pengaruh kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa terhadap tingkat profesionalisme kepala sekolah dasar dengan terlebih dahulu melakukan analisis prasyarat dan diikuti dengan analisis korelasi variabel penelitian. Yang pertama saya akan menguji normalitas data. Kita langsung saja ke SPSS. Bagian variabel view diisi skor dan kriteria. Desimalnya dinolkan semua. Bagian value yang kriteria kita isi seperti ini. Klik OK. Lalu yang measure diisi skill semua. Lalu bagian data view seperti ini. Kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistic, lalu klik Explore. Di sini ada dua, Dependent List dan Factor List. Tadinya saya belum memasukkan, tapi saya sudah memasukkan terlebih dahulu. Yang bagian skor, masukkan ke Dependent List, kriteria masukkan ke bagian Factor List. Lalu kita bagian plot. Di sini ada normality plot with test. Tadinya itu belum dicentangkan, kalian bisa mencentangkan ke bagian ini normality, lalu klik continue, lalu klik OK. Kita ke output SPSS. Kalian bisa, yang dipakai ini test of normality. Kalian bisa mengcopy bagian ini, lalu kita ke Word. Saya sudah memasukkan output SPSS di Word. Cara membacanya itu seperti ini. Kriteria yang pertama, bagi asik itu 0,074. Itu lebih besar dari alfa. Karena kenapa? Karena kriteria keputusannya itu H0 ditolak jika asik kurang dari alfa. Maka bagian yang pertama H0-nya diterima. Bagian kedua juga sama. Lebih besar dari 0,05, jadi H0-nya diterima. Bagian ketiga juga sama, H0 diterima. Bagian yang penalaran, bagian sik itu 0,002, itu kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak. Jadi keputusannya itu X1, X2, dan X3, nilai siknya itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya itu diterima, sehingga data berdistribusi normal. Yang penalaran, nilai siknya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak, sehingga data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, saya akan menguji bagian linearitas data. Kita ke ini, output SPSS, yang bagian variable view diisi seperti ini. Lalu bagian data view, sesuai ini ya, bagian-bagiannya. Lalu selanjutnya klik Analyze, lalu klik Compartments, lalu Maps. Di sini ada Dependent List dan Independent List. Penalaran dimasukkan ke Dependent List dan Independent List dimasukkan ke MSE1, MSE2, dan MSE3 masukkan ke Independent List. Lalu kita ke bagian Option, kita klik Test for Linearity, kita centangkan, lalu klik Continue, lalu klik OK. Kita ke bagian output SPSS. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama penalaran MSE1, yang kedua ada penalaran MSE2, dan yang ketiga ada bagian penalaran MSE3. Kita copy semua yang unavailable, lalu kita masukkan ke Word. Saya sudah masukkan outputnya. Cara membacanya itu yang di bagian linearity, yang sik itu yang nilai siknya itu 0,884, lebih besar dari alfa. Karena kenapa? Kriteria keputusannya itu H0 ditolak jika nilai siknya itu kurang dari alfa. Jadi keputusannya itu pada YX1 nilai signya itu lebih besar dari 0,05 sehingga H0-nya itu diterima.
maka hubungan antara penalaran dan MSE1 linear. Selanjutnya ada ANOVA yang ini, penalaran MSE2. Ini bagian zig 0,193 lebih besar dari 0,05. Keputusannya itu pada YX2 nilai zignya itu lebih besar dari 0,05 sehingga H0-nya itu diterima, maka hubungan antara penalaran dan MSE2 linear. Selanjutnya ada yang bagian ketiga, zignya itu 0,704, jadi keputusannya itu YX3 nilai zignya itu lebih besar dari 0,05 sehingga H0-nya itu diterima, maka hubungan antara penalaran dan MSE3 linear. Kita dibikin tabel seperti ini biar memudahkan kalian nilai-nilainya berapa dan keputusannya apa aja. Kita ke bagian uji multikolinearitas. Kita masuk ke SPSS. Ini masih sama menggunakan data yang tadi. Kita ke langkah-langkahnya aja, klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear. Nah, ini dependent dan independent. Kita masukkan penalaran ke bagian dependent dan MSE1, 2, dan 3 ke independent. Artinya itu ada di bagian ini semua, nanti kalian masukkan ke ini ya, dependent dan independent. Lalu kita ke bagian statistik, lalu kita centangkan covariant matrix dan collinearity diagnostic. Kalian bisa mencentangkan kedua ini. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Kita menggunakan yang model summary. Kita kopikan, lalu kita masukkan ke Word. Nah, maaf salah. Yang bagian ini ya teman-teman, bukannya model summary tapi bagian yang coefficient yang ini collinearity statistik. Kita masukkan di sini. Kriteria keputusannya itu H0 ditolak jika VIF lebih dari 10 dan toleransi kurang dari 0,1. Bagian 1, 2, dan 3, bagian VIF-nya itu kurang dari 10, maka H0-nya itu diterima. Jadi keputusannya itu karena nilai VIF-nya itu kurang dari 10, maka H0-nya itu diterima sehingga antar variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya ke bagian heterokidastisitas. Kita masuk ke bagian ini SPSS. Yang pertama klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear. Ini masih sama yang kayak tadi, lalu klik plot. Kita bisa masukkan variabel yaitu yang spreadsheet, terus yang variabelnya kita bisa masukkan yang ini. Lalu klik continue, OK. Kita bisa masukkan datanya yang scatter plot. Nah, ini kita bisa masukkan datanya ke scatter plot ke Word. Kriteria keputusannya itu H0 ditolak jika scatter plotnya itu mengikuti pola. Data yang saya peroleh yang scatter plot ini tidak mengikuti pola, jadi H0-nya diterima. Jadi keputusannya itu karena scatter plot data acak sehingga H0-nya itu diterima, maka tidak ada gejala heterokidastisitas. Selanjutnya kita ke bagian autokorelasi. Datanya masih sama seperti tadi.
kita klik analyze, klik regression, klik linear, ini masih sama ya, lalu klik statistika, lalu hilangkan centang pada bagian covariance matrix dan collinearity diagnosis, lalu centang pada bagian Durbin Watson, klik continue, lalu klik plots, kita hilangkan variabel Y dan variabel X nya, lalu klik continue, klik OK. Kita bisa menggunakan yang model summary, kita copy paste, masukkan ke Word-nya. Saya sudah memasukkan datanya, output SPSS-nya. Kriteria keputusannya yang pertama, H0 ditolak jika nilai Durbin Watson kurang dari TL atau lebih besar dari 4 TL. Yang kedua, nilai Durbin Watson tidak terletak antara DU dan 4 DU. Yang selanjutnya itu tidak ada kesimpulan jika Durbin Watson terletak antara DL dan TU atau terletak antara 4 TU dan 4 TL. Di sini Durbin Watson-nya itu 2,041. Cara mencari Durbin Watson, kalian bisa mencari tabelnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan N-nya 25 dan K-nya 3 karena variabel X-nya itu ada 3. Saya datanya ada 4, satunya variabel Y, yang 3-nya variabel X, yang dipakai itu variabel X-nya. Jadi K-nya 3. Yang saya peroleh TU-nya itu 1,654 dan DL-nya 1,123. 4 TU itu 4 dikali TU hasilnya itu 6,616 dan 4 DL 4 dikali DL 1,123 hasilnya 4,492. Keputusannya itu koefisien Durbin Watson diperoleh 2,041. Nilai ini lebih dari DL dan kurang dari 4 DL. Sekian dari saya. Ada perkataan yang tidak mengenakan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.